Menarik sekali membahas mengenai halal di indahnya Ramadan kali ini ya. Apalagi kalau kita bicara mengenai keseharian kita ya. Halal untuk kebaikan umat dan bangsa. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana konsep halal ini dari kacamata ekonomi syariah. Nah, ini menarik lagi nih. Mungkin Dokter Lukian bisa menjelaskan sebenarnya seperti apa sih? Iya. Jadi kalau kita lihat halal ini dia salah satu pilar, malah pilar utama dalam struktur ekonomi syariah. Karena kalau kita lihat ekonomi syariah itu dia harus ada sektor realnya, nah itu industri halal. Kemudian sektor keuangan sebagai pendukung kegiatan sektor realnya, industri halal. Dan ada sektor sosial, di situ ada zakat, infak, sedekah, wakaf. Oke. Jadi tiga pilar ini membangun struktur ekonomi syariah. Jadi kalau pilar tiga-tiganya nggak jalan, nggak fungsi, nggak ada tuh ekonomi syariah. Yang kalau kita lihat sekarang di Indonesia kan keuangan yang kuat, keuangan sudah sangat paham masyarakat ya, sudah sangat familiar dengan perbankan, dengan pasar modal, asuransi dan seterusnya. Nah, hal ini kadang-kadang orang masih melihat makanan, sertifikasi ataupun ya yang kita konsumsi gitu ya. Padahal di dalam kalau kita bedah sektor industri halal ini sebagai sebuah sektor real, itu potensi luar biasa bagi bangsa sebagai sumber pertumbuhan baru misalnya. Jadi kalau kita bedah ini banyak sekali lah makanan, kosmetika, kemudian pariwisata, energi dan seterusnya. Jadi halal itu kalau dalam konstruk ekonomi ya pilar utama gitu. Oke, Pak Afdal, kalau kita bicara dari pemerintah sendiri, sejauh mana sekarang dukungan pemerintah untuk industri ekonomi syariah? Ya, jadi kalau kita lihat tadi menyambung disampaikan oleh Pak Lukian, kalau kita bedah GDP-nya Indonesia, itu kajian dari Bank Indonesia memperlihatkan sekitar 25% itu ada di sektor yang berkaitan dengan halal value chain. Jadi sektor makanan minuman, industri kesehatan, farmasi, kosmetika, pariwisata, di dalamnya juga ada fashion, lifestyle, pertanian ya. Nah ini 25% dari GDP kita itu ada di sektor halal value chain. Iya, besar sekali. Besar sekali. Karena dia saking besarnya, kita perlu take care ini dengan lebih baik. Perhatian pemerintah saat ini sudah sangat baik ya, dengan melakukan bagaimana fokus ini dikembangkan. Jadi industri halal sekarang sudah masuk di dalam program rencana kerja pemerintah. Jadi RKP 2023 ini ada suatu segmen yang pengembangan industri halal namanya. Jadi kementerian dan lembaga di dalam pemerintahan sudah bisa menganggarkan, mengeksekusi, dan melaksanakan kegiatan terkait dengan pengembangan industri halal. Jadi bentuknya apa? Mengembangkan kawasan industri halal, mengembangkan SDM-nya, tadi penyelia halal, juru sembeli halal yang ada di RPH, research di laboratorium, ini bisa dikembangkan lebih jauh. Nah, banyak lagi kegiatan-kegiatan termasuk tadi peningkatan pengembangan pariwisata juga yang tentu lebih sesuai dengan extended service-nya ya, di bidang halal produk dan juga pengembangan research yang lain. Apakah ada peraturan-peraturan atau sistem yang dipermudah oleh pemerintah untuk pengembangan ekonomi syariah ini? Ya, di dalam ekonomi syariah tentu dengan lahirnya Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah yang dipimpin langsung oleh Bapak Presiden dan wakilnya Pak Wapres, bertindak sekaligus sebagai ketua harian. Concern ini penting. Komitmen Indonesia ingin menjadi negara pusat produsen halal terkemuka dunia di tahun 2024 mendatang. Oh ya, saya ke Pak Lukian. Ini kalau kita bicara mengenai pentingnya ekonomi syariah untuk Indonesia, seberapa besar Pak? Tadi Pak Afdal menyampaikan 25%, tapi kalau kita lihat lagi sebenarnya kalau kita fokus di industri halal ya, sebenarnya banyak sekali produk yang kita masih impor, yang kadang-kadang kehalalnya mungkin kita masih agak ragukan. Misalnya kita masih mengimpor 90% kebutuhan gelatin misalnya untuk memproses makanan. Gelatin. Untuk pengumpal, pengurai dan seterusnya itu kan butuh zat kimia tertentu. Gelatin misalnya ada oleoresin dan banyak lagi yang lainnya. Nah, itu mayoritas 90% impor. Sumber gelatin dari hewani, tulang-tulang. Nah, kita nggak tahu sumbernya. Nah, ini menunjukkan bahwa critical factor ataupun sektor kritis ini sangat penting untuk kita kembangkan yang halal. Kemudian yang kedua, yang kita perlu perhatikan juga, selain yang saya sebutkan, kita bisa menggantikan banyak lagi produk-produk yang lain. Jadi substitusi impor untuk yang yang halal ataupun yang non halal sebenarnya kita bisa membangun ekonomi yang baru, ekonomi yang bisa memberdayakan UMKM kita atau industri besar kita. Jadi ketika kita fokus halal, kemudian kita menggantikan yang kita impor, itu akan menciptakan. Kalau menggantikan impor, tujuan lebih jauhnya adalah kemandirian ekonomi, Dok. Nah, ketika kita bicara mengenai kemandirian ekonomi sendiri dari
produksi halal ini, produk-produk halal ini kira-kira seperti apa? Jadi kalau kita melihat tadi begitu banyak yang termasuk yang saya sebutkan tadi salah satu contoh saja. Ya. Kecil dia gelatin ya. Dia itu kita masih impor. Yang sumbernya kita masih tadi Ustaz Kiai mengatakan mutasyabihat kita harus hati-hati. Ya. Kalau kita ragu itu akan menciptakan keraguan juga untuk produk yang kita proses. Betul. Proses food yang kita klaim halal misalnya. Iya, iya. Jadi ini ada kalau kita nggak mandiri dalam gelatin aja seperti apa. Jadi kemudian kita masuk yang lain lagi, misalnya daging, unggas, banyak lagi sebenarnya kita bisa produksi sendiri di Indonesia. Nah ini kita harus kerjasama sinergi seluruh pihak supaya kita juga bisa mandiri dalam hal produk-produk halal dan juga makanan, minuman dan lainnya. Gitu. Oke. Saya ke Kiai deh kalau begitu. Ya kita bicara mengenai ekonomi syariah sendiri untuk mendukung keberhasilan ekonomi di Indonesia. Bagaimana Kiai? Di dalam Islam ada 3 pilar. Yang pertama ada akidah, yang kedua ada syariah, dan yang ketiga ada muamalah. Nah, ini yang akan membentuk dalam jaringan kehidupan manusia. Yang pertama kita bicara akidah dulu, konsep dasar bagaimana fondasi kehidupan manusia. Kemudian di dalam syariah bagaimana hubungan komunikasi manusia kepada pencipta jagat semesta. Tapi yang ketiga yang berkaitan dengan kita ada muamalah yang dibangun akan membentuk bagaimana perilaku kehidupan manusia antara satu dengan yang lainnya. Maka saya berterima kasih. Alhamdulillah pemerintah sudah mulai konsen di dalam hal ini, terutama dalam ekonomi. Jangan sampai nanti ada terjadi beban, jangan terjadi nanti permasalahan yang sering kita lihat dengar di mana-mana saat belakangan ini. Sebab ini adalah membangun nilai-nilai kehidupan manusia. Nilai apa? Semuanya berangkat dari transaksional kehidupan ini. Transaksi yang ada di dalam kehidupan. Kalau tanpa kita dukung dengan nilai syariah, ini yang akan bisa menjebak manusia di dalam jaringan langkah kehidupan kapitalisme. Nah ini yang kita khawatir. Menguntungkan satu dengan yang lainnya, akhirnya malah di saat disitulah akan terjadi permasalahan yang besar. Konsen pemerintah tadi dari mulai adanya produksi yang halal, proses yang halal. Karena kita umat Islam mayoritas. Ingat, kita umat Islam mayoritas terbesar di dunia. Dengan SDM kita begitu banyak. Tapi kenapa kita harus masih ketergantungan dengan negara-negara lain yang kadang-kadang muslimnya minoritas? Maka hal ini harus kita berdayakan. Siapa yang punya komitmen, yang punya langkah itu, kebijakan itu? Ya government, pemerintah. Betul. Ya kalau gitu saya ke Pak Afdal sendiri. Bagaimana untuk menjaga itu, Pak? Peran pemerintah. Pemerintah hadir tentu dengan melakukan regulasi ya. Regulasinya sudah dibuat, undang-undang jaminan produk halal sudah ada, tapi kita perlu melaksanakan ini. Nah, melaksanakannya tentu tidak hanya di sisi pemerintah saja, harus ada kolaborasi banyak pihak ya. Nah, kita lihat tentu kalau saya sendiri melihat peran dari pelaku usaha ini sangat penting. Bagaimana pelaku usaha kita bisa menjadikan halal sebagai reputasi bisnisnya mereka. Kalau mereka menjadikan halal sebagai reputasi bisnis, hadir dalam keseharian mensuplai barang-barang untuk konsumen di Indonesia, mereka tidak akan ingin mendapatkan suatu hal yang masyarakat mempertanyakan kehalalan produknya. Nah, produsen-produsen akan memiliki ini reputasi saya, harus saya jaga betul bahwa reputasi ini bisa dijaga dengan baik. Karena itu mereka melakukan tadi pembuatan proses dengan baik, ada supervisornya di sana, ada bahan-bahan yang diteliti sebelumnya. Nah, mengembangkan industri itu menjadi kata kunci sebenarnya. Dan didukung sepenuhnya sama pemerintah sekarang ini? Betul. Termasuk dengan berbagai macam dari sudut industri sampai ke yang disebut dengan ada proses sertifikasi halal, ada wisata halal, begitu kan sekarang ya, semua serba halal. Ya, bicara mengenai industri halal, ini segmennya agak luas. Tidak hanya di makanan dan minuman. Betul. Betul. Ada juga yang terkait dengan tadi pariwisata. Apa sebenarnya orang sebut pariwisata halal, atau saya lebih senang menyebutnya pariwisata ramah muslim. Pariwisata ramah muslim. Pariwisata yang di dalamnya itu ada extended service. Layanan tambahan. Apa layanan tambahan? Kalau saya ingin datang ke Bali misalnya, makanan halalnya tersedia. Karena sebagai wisatawan muslim, dia membutuhkan makanan yang halal. Jadi buka kuliner yang halal di destinasi pariwisata, itu suatu hal yang
sangat menjanjikan karena itu kebutuhan dari wisatawan. Nah, apalagi kalau kita ingin mengharapkan kedatangan wisatawan lebih banyak dari luar negeri. Kalau kita lihat misalnya pariwisata kita kan berkembang ya. Kalau negara-negara Middle East itu kalau wisata datang ke suatu negara, mereka tuh bisa long term, spendingnya lebih besar. Nah ini kue ekonomi yang besar. Nah oleh karena itu kita perlu paham sebenarnya kebutuhannya apa. Itu masuk ke dalam industri halal. Itu masuk di dalam industri halal. Jadi segmen pariwisata tadi masuk sebagai layanan tambahan. Makanan halal tersedia, kemudian tempat beribadah bagi wisatawan tersedia, air bersih terutama ya, toilet, tempat berwudu itu penting sekali, tempat sholat yang higienis terutama. Nah segmen-segmen itu menjadi suatu yang bisa di-provide oleh pelaku usaha. Di situ ada nilai ekonominya. Jadi tidak hanya untuk memberikan proteksi kepada konsumen, tapi nilai ekonomi menjadi suatu hal yang kompetitif buat bangsa kita. Buat bangsa kita. Saya ke Dr. Lukyan, kalau kita bicara mengenai untuk bangsa ini, dari industri halal yang bermacam-macam, bukan cuma industri pangan saja. Bagaimana, Dok? Ya, jadi sebenarnya kalau kita lihat memang mayoritas ataupun size dari nilai economic value dari sektor ini halal, makanan masih lebih besar. Makanan tuh kalau kita lihat potensinya mungkin sampai 3,2 triliun. Secara nasional ya. Kemudian kalau fashion yang baju muslim kalau muslimah mungkin lebih banyak lagi ya. Itu 268 triliun. Nah, kemudian wisata juga. Jadi kalau kita lihat memang lebih besar mungkin 70% ya size economic size-nya itu di makanan dan minuman. Dan makanan itu kalau kita bedah banyak lagi ya, yang makanan yang dari pertanian, kemudian yang diproses, semi proses, yang frozen, yang organik dan seterusnya. Jadi memang karena itu apa yang kita konsumsi dan paling konsumsi kita di makanan memang paling besar di makanan halal. Tapi kita jangan lupakan juga farmasi, obat-obatan, kosmetika juga suatu yang mungkin kalau hierarki konsumsi dia bukan lagi daruriyah ya Pak ya. Mungkin dia hajiat atau tahsiniyat, sekunder atau tersier. Tapi kalau kita makanan udah halal, masa yang kita pakai, yang kita gunakan itu nggak halal kan juga lucu gitu. Nah jadi kalau kita makanya dijaga tapi make upnya mungkin belum halal. Lucu ya, aneh ya. Terus bagaimana? Malah ada teman-teman yang melihat dari baju kain. Jadi fabric itu kadang-kadang ada elemen yang dari babi misalnya. Jadi banyak orang yang sampai sangat hati-hati. Sepatu gesper. Betul. Dari kulit babi. Betul. Ada itu. Ya kalau sepatu kan lumrah ya, lazim. Kalau kita ke luar negeri pasti ada yang dari kulit babi misalnya. Saya baru tahu malah. Sepatu dari kulit babi. Kalau kulit kan yang paling murah mungkin ya. Kalau paling murah yang mereka kan dari bahan-bahan tersebut. Nah jadi itu yang kalau kita lihat ekosistem halal atau seluruh halal ada tulisannya gitu di sepatu. Bahannya kita bisa tanyain sebenarnya. Jadi kalau misalnya kita ke luar, kita bisa tanya bahannya apa gitu. Bahannya ada. Iya, mereka kasih tahu. Kalau misalnya kalau sepatu itu suede itu kebanyakan tuh dari kulit babi misalnya. Oke, cukup sampai situ dulu ya. Ini pembahasan ini mungkin kita harus bikin satu episode sendiri ya. Nanti kita lanjutkan lebih lanjut. Dan juga yang tidak kalah menarik adalah bagaimana industri halal ini benar-benar bisa menjaga untuk bangsa ini ketahanan ekonomi bangsanya yang semakin baik. Seperti apa? Akan saya lanjutkan sebentar lagi. Jangan kemana-mana.